Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-8 dari tutorial membuat aplikasi web menggunakan PHP dan MySQL. Seperti yang saya singgung di video sebelumnya, di sini kita akan menambahkan tombol untuk melakukan transaksi. Ketepatan di sini tadi saya mengcopy kodenya ya dari data barang, otomatis di transaksi masuknya juga ada tombol tambah barang. Di sini kita ubah tulisan tambah barangnya menjadi tambah transaksi dan mengubah link yang kita tuju ya di transaksi masuk. Nah, di sini kita ubah menjadi tambah transaksi masuk. Transaksi masuk. Lalu untuk halaman yang dituju menjadi tambah transaksi masuk. Kita save, lalu kita tambahkan di indeksnya. Tambahkan di sini else if $_get kurung siku halaman sama dengan kita paste di sini. Jangan lupa tambahkan petik ya. Transaksi masuk kurung awal buka kurung awal tutup include tambah transaksi masuk .php, jangan lupa titik koma. Lalu kita buat filenya di sini. Tambah transaksi, atau kita pastekan aja ya. Tambah transaksi masuk .php. Kita enter. Kita buat H2 di sini. Transaksi masuk. Tambah transaksi masuk. Kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, kita klik. Oh, masih belum. Indeksnya belum kita save ya. Kita save dulu di indeksnya. Kita kembali lagi ke transaksi masuk. Kita klik sini. Nah, sudah masuk di halaman transaksi masuk. Di sini kurang lebih tampilannya sama dengan tambah barang ya. Tambah barang, interface-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita copy saja file ya, kode yang ada di file tambah barang ke dalam file tambah transaksi masuk. Nah, tambah barang, kita copy formnya, lalu kita paste di tambah transaksi masuk. Jangan lupa samakan juga metodenya metode post. Untuk nama yang ditampilkan, untuk data yang mau kita masukkan adalah nama barangnya. Di sini nama barang atau pilih barang ya, pilih barang. Nah, untuk pilih barang yang kita hampir sama sistemnya kayak memilih satuan barang ya. Kita di pilih barangnya juga menggunakan option select seperti ini. Jadi yang di sini kita pindahkan, kita cut di sini, dipilih barang. Kita delete, kita pastekan di sini. Nah, mungkin kita juga kopikan di sini ya. Ini juga kita copy saja. Nanti kita rubah query-nya. Karena kita mengambil barang, jadi bukan satuan barang ya. Select all from barang. Lalu name-nya ID barang.
namanya barang saja. Barang, apa yang kita print yakni ID barang, dan untuk datanya menjadi nama yang kita tampilkan menjadi nama barang. Sesuaikan dengan tabel barang yang ini ya, kolom ID barang dan nama barang. Kita refresh. Nah, di sini masih belum kita ubah. Pilih menjadi pilih. Nah, di sini pilih barang. Selanjutnya kita delete dulu semuanya. Yang ini saja. Lalu di stok barang kita rubah namanya menjadi quantity. Tab-nya number, name-nya ITY, Q, TY. Atau kita tambahkan ITY masuk. Nah. Lalu di bawahnya kita rubah yang harga ini menjadi tanggal. Lalu kita ubah tab-nya menjadi date agar otomatis menampilkan pemilihan tanggal. Kita rubah name-nya menjadi tanggal. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan tab tanggal, kita bisa memilih tanggalnya di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan data. Kita masukkan juga data untuk yang keterangan yang ini ya, maksudnya di data transaksinya. Statusnya, bukan keterangan, status transaksinya masuk dan keluar. Kita bisa mengakalinya dengan membuat input di sini. Type-nya hidden dengan value-nya, berhubung kita ini membuat untuk yang transaksi masuk, kita isikan value-nya menjadi masuk, agar nanti otomatis terinput menjadi statusnya menjadi masuk. Cukup. Kenapa kita hidden? Karena agar otomatis dimasukkannya. Jadi kita tidak perlu memasukkannya lagi. Itu memasukkan keterangan statusnya menjadi masuk atau keluar. Selanjutnya kita melakukan query-nya di sini. Kita buka tag PHP. Kita menggunakan pengondisian if. Iset apa? Kita ambil datanya menggunakan $_post kurung siku. Yang mana yang mau diambil, yaitu yang kirim. Kurung rawal buka, kurung rawal tutup. Di sini kita melakukan dua query. Query pertama untuk memasukkan data semua yang ini, semua data yang ada di sini ke dalam tabel data transaksi. Dan yang query kedua untuk menambahkan stoknya yang ada di sini, quantity ke dalam stok barang. Caranya, pertama kita masukkan dulu datanya ke tabel data transaksi. Pertama kita panggil dulu koneksinya, tanda panah, query, insert, into data transaksi, yang isinya apa saja, yaitu ID barang,
transaksi. Kita lihat apa sama. ID nama barang ya yang benar. ID nama barang. Tak lupa bukan ID barang transaksi. ID nama barang. Lalu barang transaksi. Barang transaksi sama ya. Lalu tanggal transaksi, dan yang terakhir status transaksi yang value-nya values. Kita enter ya biar rapi. Value-nya apa saja, kita buat kurung buka kurung tutup yang di dalamnya berupa dolar. Jangan lupa menggunakan titik 1 ya, dolar underscore post yang isinya barang, yang ini ya, barang. Lalu yang kedua T1 dolar underscore post kurung siku quantity koma dolar underscore post tanggal lalu yang terakhir status transaksi. Itu untuk query yang pertama. Untuk query yang kedua, kita masukkan, kita ambil dulu koneksinya, tanda panah, kita melakukan query yang isinya update barang, data yang ada di tabel barang yang mana set stok barang sama dengan stok barang ditambah data yang kita masukkan di sini ya. Jadi yang di input quantity ini berarti kita panggil variabel dolar post dengan name quantity yang mana where ID barang sama dengan dolar post barang. Kita save, kita lihat hasilnya. Kita belum menambahkan agar dia berpindah ya. Kita bisa copy pada bagian tambah barangnya. Nah ini kita pastekan di sini. Lalu untuk halamannya kita beralih ke transaksi, masuk, kita save, kita rapikan dulu, kita lihat hasilnya. Di sini kita coba lihat di data barangnya, di barang yang botol bekas yang awal dia mempunyai stok 20. Coba kita tambahkan menjadi 10. Tanggalnya
9. Kita kirim. Apakah berhasil? Kita refresh. Oh, barangnya masih bertambah ya. Oh, coba kita ulangi lagi. Stok awalnya 30. Kita tambah transaksi. Total bekas kita isi 10. Tanggalnya sekarang kita kirim. Kita refresh. Nah, stoknya bertambah, tapi tadi ada error ya. Coba kita matikan dulu refreshnya. Kita save. Kita ulangi lagi. Barang masuk, kita isi 10. Tanggalnya sekarang kita kirim. Undefined status transaksi di line 39. Di 39 kita lihat dulu status transaksi. Oh, seharusnya bukan status transaksi ya. Kita belum menambahkan name-nya di sini. Name-nya kita beri nama status transaksi. Nah, kalau kita teliti kembali di transaksi masuk, seharusnya di sini ada lebih satu data ya. Coba kita lihat di database-nya, di data transaksi. Kita refresh. Nah, ini. Tapi ketika kita melakukan query-nya, kita belum menambahkan name-nya itu tadi. Jadi $bos yang ini tadi kosong. Kalau kosong berarti di sini juga kosong. Coba kita tes kembali. Tambah transaksi masuk. Pilih barang. Yang botol bekas ini ya. Kita masukkan 10 lagi. Tanggalnya yang ini. Lalu kita klik kirim. Coba kita cek di sini. Kita refresh. Yang awalnya 40 jadi 60 ya. Tadi belum ke refresh lagi. Coba kita tambahkan lagi. Tadi kita masih matikan ya, belum kita hidupkan. Kita hidupkan kembali. Kita save. Kita refresh dulu. Di sini stoknya 60. Coba kita tambahkan lagi stoknya. Jadi 10 lagi. Tanggalnya sekarang, lalu kita kirim. Nah, udah masuk ya. Ini kita refresh. Nah, stoknya menjadi 70. Untuk sekian dulu untuk tutorial menambah barangnya atau menambah transaksinya ya. Untuk video selanjutnya saya akan melakukan yang transaksi keluar. Sekian dulu video tutorial dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.